arti partner buat Kak Atar sendiri itu apa? Ketika apapun yang lo sedang rasain, yang sedang lo alamin, lo pengennya share-nya ke dia. Karena banyak orang sekarang ngerasa, ya gue partner sama, misalnya kayak ini cewek gue, cowok gue segala macam. Tapi kalau misalnya lo lagi sedih, lo lagi apa, yang lo cari temen lo. Itu berarti menurut gue itu nggak partner sih. Iya. Iya dong, ada kan yang kayak gitu kan? Banyak. Cewek ada, pasangan ada. Tapi giliran sakit hati yang dia cari temennya. Iya. Gue boleh curhat sama lu nggak? Ya lu curhat sama pacar lu dong. Balik lagi di Ceritain aja dulu. Oke Des, Iya. kita kedatangan konten kreator nih. Wah, again ya, content creator ya. Seorang laki-laki sekarang nih kita nih. Iya, ganteng nih ada di sebelah kita berdua gitu. Yang ini maksudnya kan ini. Kalau dia udah bosan dibilang ganteng bang. Oh iya. Yang ini yang biar memfreshkan Boleh. ceria kita gitu. Kita pengen tahu juga percintaan dari sisi laki-laki gimana ya. Iya bener. Oh. Soalnya kemarin itu kita kebanyakan dari sisi cewek-cewek. Oh. Ini yang pertama dua ya? Ada. Oh ya, sebenarnya satu sebelumnya ya. Kita kedatangan Bro Atta. Yeay! Kenal, halo. Yang paling viral itu yang gue tahu ya Bang ya. Boleh. Yang gue tahu itu emang lu yang ngebahas tamu lu itu yang ngebahas PR tuh. Oh betul. Hai. Kegalauan Iya, netizen kegalauan muda netizen yang emang itu ya. Masih relate sama sekolah tuh. Iya. Masih ada yang sekolah? Masih ada yang Oh sekolah? iya, Masih ada. masih ada sih. Iya. Walaupun online ya. Iya. Balik lagi ya. Tapi masih udah mulai offline juga sih. Sekolah apa les itu ya? Itu Bimbingan kayaknya. Ada homeschooling juga jadinya. Ada betul. Iya. Oke. Bro Atar, apa kabar? Baik banget. Thank you banget udah diajak buat main-main kesini Thank you ya. banget juga nih. Kita yang thank you Ngobrol. juga. Iya. Seru-seru. Kebetulan saya baru bangun, terus kayaknya seru hari ini gitu ya. Emang ini kita pagi-pagi banget. Iya. Belum. Kayak kita dari jam 5 pagi sih di sini. Datang ke sini. Bro Atar sekarang sibuk apa? Sibuk sekarang bikin konten sih, masih konten, tidur, jaga kesehatan. Tim rebahan ya bun ya? Tim rebahan. Tapi dari rebahan sekarang justru banyak konten. Gitu. Karena kan kalau kita nge-scroll Instagram, TikTok, bagus nih jadi. bener. Iya. Bener. Rebahan 2 jam, bikin konten 2 jam, ya ada lah. Tapi fokus bikin konten doang sih sekarang sih. Emang Bro Atar juga terkenal dengan pertanyaan-pertanyaan yang absurd itu ya. Betul, memang agak aneh biasanya kayak gitu saya. Konten-kontennya kakak tuh apa aja sih sebenarnya? Kalau misalnya di TikTok kan banyak tuh kan, maksudnya Iya. banyak scene-nya tuh apa aja sih kak? Konten sebenarnya awalnya tuh kalau misalnya teman-teman ingat dulu tuh gue pernah bikin evolusi bahasa. Dulu ada yang kayak santai aja, Oh iya, sans itu aja, juga sans bilang. ae. Nah itu dulu iya. gue bikin evolusi bahasa. Jadi sebenarnya kalau di TikTok gue tuh evolusi bahasa ada namanya sketch day, itu kayak karena emang gue dari dulu bikinnya emang fokusnya ke sketsa komedi gitu kan. Jadi gue lagi di TikTok sketch day sama beberapa buat naikin engagement ya gue bikin yang konten-konten pertanyaan absurd yang tadi. Karena pasti kan orang-orang akan apa sih ini orang terus komen kan. Nah, itu yang gue cari. Komen Anda yang saya cari ya. Kenapa kakak kepikiran untuk buat konten itu gitu? Maksudnya kan orang kan Oke. banyak sekarang kan mungkin kontennya mungkin banyak kan yang ya mungkin podcast Podcast, standar lah ya. Maksudnya iya. scene-scene yang kayak pertanyaan absurd. Betul. Terus juga sketch day itu kenapa kepikiran untuk buat itu gitu? Oke. Dulu kan sebenarnya gue juga bikin podcast ya. Cuman kalau kita mundur lagi kenapa emang gue bikin itu? Basically sebenarnya gue udah berkonten itu dari SMP. Cuman fokusnya itu pas gue SMA. Gue main di Instagram dulu. Kuliah gue main di YouTube. Gue baru main di TikTok tuh pandemi kemarin 2020. Jadi sebenarnya konten-konten yang gue buat sekarang itu adalah kompilasi dari konten-konten yang udah pernah gue bikin sebelumnya. Dulu gue suka banget nonton Radit. Gue suka nonton bukan, Raditya Dika, ada lagi. Beda bu. Referensinya agak apa ya? Kan kelihatan ya. Radit dan Jadi betul. Raditya Dika. Malam Minggu Miko. Gue juga banyak lihat sketsa yang dibikin tim Tuan segala macam lah. Jadi emang basic sebenarnya gue tuh sukanya bikin sketsa komedi. That's why akhirnya gue bikin sketsa sekarang. Cuman kayak cuma 15 detik. Karena gue tahu bikin sketsa yang 4 menit aja susah banget.
ngeditnya. Jadi kayak gue bikin aja 15 detik. Akhirnya sketch day itu tetap gue lanjutin sama konten-konten lain yang kayak evolusi bahasa. Gue ke influence dari luar juga, kayak ngeliat kayaknya ini belum ada yang bikin di Indo nih. Akhirnya gue bikin. Sama akhirnya yang sekarang gue juga bikin yang pertanyaan absurd itu, karena ya tadi yang gue bilang sebagus apapun konten lu, tapi kalau misalnya tidak membuat audiens lu pengen ikutan ke konten itu nggak ada gunanya. Kayak apa artinya views banyak kalau yang komen 2 orang doang kan? Kalau gue mending views gue misalnya kayak 5.000 tapi yang komen 100.000 atau apa kan, mending kayak gitu kan. That's why ada konten yang pertanyaan absurd itu biar buat orang-orang ikutan menanya juga. Ngapain sih lo nanya itu gitu? Iya betul. Dan kita juga sesama content creator nih ya. Pusirung nih anjay. Enggak sih, gua sih pribadi sih ngelihat nih kontennya si Bang Atar nih yang sampai ke Tonight Show tuh ketemu Desta. Oh betul. Gue lihat itu. Kunci banget tuh bagi konten creator untuk sabar ya Bang ya. Sabar, betul. Itu menarik sih. Gua tuh awalnya emang sebenarnya tujuan awal gua konten tuh ini simple sih. Gua kata ini klise. Kalau orang-orang bilang bullshit lu, enggak, gua enggak bullshit, gua beneran. Dulu pertama kali gua konten, gua nggak ada expect bakal duitin lah, bakal nyari apa atau gua emang dari awal tuh emang gue pengen di bidang entertainment. Emang gue pengen jadi entertainer. Gue suka emang. Cuman kayak gue sadar itu masih jauh. Jadi dulu awalnya gue konten cuman sekedar gue pengen orang misalnya nonton video gue, terus misalnya hari dia berat banget ya, kayak dimarahin di kantor lah, diputusin pacar lah, PR banyak lah, dimarahin nyokap, bokap, terus masuk kamar, dia buka sosmednya, liat video gue, terus dia seneng. Itu doang yang gue mau. Sesimpel orang liat video gue, terus dia ya seneng aja 15 detik, abis itu stres lagi nggak apa-apa. Yang penting, gue terhibur nih sama ini. Ada impact, lu pengen memberikan dampak ke tujuan, orang lain gitu. Tujuan gue itu doang dari awal bikin video, nggak ada yang lain. Ya ternyata result makin kesini, tiba-tiba yang kayak ternyata gue dipanggil Tonight Show, terus tiba-tiba kayak banyak lah orang-orang yang dulunya gue kayak ngelihat keren banget nih orang, akhirnya sekarang bisa collab sama gue, kayak wah oke juga ya. Dan ya udahlah, jadi kayak mungkin itu yang selalu bilang orang-orang di luar bilang kayak kalau misalnya lu pertama berkonten ya lu jangan mikirnya langsung ke fame, ke duit, ke apa dulu. Betul, kayak ke situ ya. Iya, kayak ya udah lu sesimpel lu suka aja dulu. Kalau emang lu suka, gitu kan. ya kalau emang lu suka nanti jalannya ada sendiri sih. Iya. Dan pasti lebih menikmati proses ya. Iya, jadinya kayak pas lu dapet, dulu gue kayak gini ya, nah kayak gitu. Lagi dapet ya? Iya, kayak. Semoga kita juga. Boleh. Kita undang dia makanya di sini. Boleh. Keren. BTW Bang Atar, Desi, kita lagi di mana nih, Des? Kita lagi di coffee shop nih Bang. Boleh dilihat di belakang ada tulisannya? Piezo Kopi. Jadi buat teman-teman yang ada di daerah mana nih? Pondok Kelapa, Pondok guys. Kelapa, bisa Kelapa. main-main ke sini nih buat ngopi-ngopi cantik. Depannya ada cuci mobil. Ya, benar. Cuci motor bisa nggak sih? Sebelahnya, Bun. Sebenarnya, iya bisa. Sebelahnya. Sambil ngopi, sambil bersihin kendaraan. Benar. Iya. Mau musim hujan. Bener banget. BKT hujan lu kesini. Iya, masa lu mau hujan-hujanan di BKT. Iya, lu kesini aja. Satu lagi, di sini ada karaoke-nya loh, Pak. Apa? Ini nih, karaoke bisa. Oh, ada karaoke? Iya. Wih, sabi juga ya tempat. Jadi emang kalau udah malam nih, orang bebas nyanyi di sini. Gitu. Sabi ya? Iya. Piezo Kopi, ingat. Ezo, lu samperin. Nah, Bang Atar nih, karena berhubung kita ngundang Bang Atar nih ceria, jadi kita tuh konsepnya ceria tuh suka-suka sharing tentang relationship. Oh, I see. Cuman relationshipnya kita kan sebenarnya beragam ya, Bun. Betul. Maksudnya nggak cuma lo pacaran. Relationship itu kan dibangun luas lah intinya. Cuman karena kita penasaran ya, berhubung Kak Atar tuh masih muda. Kan kalau masih muda kan semangat Betul. romansnya menggebu-gebu nih kan. Betul. Gitu. Nah, kita mau tanya, saat ini Kak Atar tuh lagi ada someone special kah? Atau lagi available gitu? Oke, ini karena akan ditonton sama orangnya juga, jadi ada. Ya. Ada, jadi saya cari awan saja. Oh ya. Ada. Lagi ada ya. Lagi ada. Jadi buat teman-teman yang ngincar Qatar dari kemarin-kemarin, Ada. dia udah punya guys. Ada. Gitu ya. Tapi boleh DM saya. Maksudnya DM saya kalau ada kerjaan. Jadi kayak, Tidak menutup link lah ya. ya saya Punya link. betul, link tidak ada. Bener. Agak panas ya Bun ya. Iya benar. Nah, menurut Kak Atar nih, arti partner buat Kak Atar sendiri itu apa?
Karena udah berpartner Oke, sekarang ya. kalau gue sebenarnya arti partner menurut gue tuh adalah ketika apapun yang lo sedang rasain, yang sedang lo alamin, lo pengennya share-nya ke dia, itu partner. Karena banyak orang sekarang ngerasa ya gue partner sama misalnya kayak ini cewek gue, cowok gue segala macam. Tapi kalau misalnya lo lagi sedih, lo lagi apa yang lo cari temen lo, itu berarti menurut gue itu nggak partner sih. Iya dong, ada kan yang kayak gitu kan? Banyak. Cewek ada, pasangan ada, tapi giliran sakit hati yang dia cari temennya. Gue boleh curhat sama lu nggak? Ya lu curhat sama pacar lu dong. Kayak gitu. Setuju sama lu, iya, Bang. itu partner dong menurut gua. Harusnya Lu begitu. nggak gitu kan, Des? Enggak dong. Enggak lah. Enggak lah. Partner itu kita kan kenyamanannya itu. Kenyamanan Sampai itu. cerita pun nyamannya ke dia. Betul. Kalau misalnya lo malah milih teman lo yang lain, nah itu harus dipertanyakan. Betul. Ada Sama apa? sama kayak kalau misalnya lu cari partner lu cuma buat seneng-seneng doang, itu salah juga. Iya. Itu bukan partner berarti. Iya, Itu tidak usah disebutkan karena bahaya ya. Ya. Kalian tahu lah jawabannya apa pokoknya ya. Tapi udah lama Kak sama yang sekarang? Setahun lah, ada 5 bulan. Kok gue mikir, iya. setahun 5 bulan. Gue cukup tidak menghitung soalnya yang penting jalan aja. Oh gitu. Lagi ada kabar kan sekarang bumi berputar lebih cepat ya, jadi. Iya katanya. Ada. Iya. Sekarang ada kan? Ada gue. Iya. Kayak jadi lebih Update terbaru. cepat, benar. Jadi sekarang hari lebih cepat. Enggak Iya. gitu. Bukan. Bukan. Lebih ke jam tangan lu jam 10 tapi udah jam 12. Nah, karena lebih cepat. Oh iya. Bukan juga. Rotasinya ya. Rotasinya lebih cepat. Gua absen kantor telat dulu. Terus Nah, gue penasaran Kak. Karena udah setahun nih. Ah, Pasti lo sebelum-sebelumnya pernah build a relationship juga kan? betul, Ya kan? pernah. Nah lo ada pernah punya pengalaman gak? Kayak maksudnya dikhianati atau mengkhianati? Masuk Karena kan nih sebenarnya gue menurut gue kan dari yang lo ngomong Suka. tadi, Betul. Suka nih gue nih. itu kan sebenarnya itu kan proses mengkhianati pasangan gak Betul. sih kalau nyari pernah partner jadi gitu? pelaku atau jadi korban atau Iya. dua-duanya Nah. atau diantaranya gitu. Dua-duanya lagi. Waduh, pemain juga nih orang ya. Iya. Mantan gue tuh cuma 2. Oh, oke. Sama yang sekarang ya kan belum jadi mantan Iya, kan. iya. Jadi sebenarnya pasangan gue tuh 3. Mantan 2 sama yang sekarang berarti 3 gitu. Cuma kan belum jadi Ya, mantan kan. nah, jangan. Jangan. Nah, mantan gue tuh cuma 2. Jadi gue tuh gue tuh salah satu orang yang kalau pacaran tuh emang agak lama. Emang bukan agak lama ya, lama sih. Kayak mantan gue yang pertama dari SMP sampai lulus, mantan gue yang kedua SMA, pas gue kuliah balikan sama yang SMP. Kayak. Oh, Jadi emang di situ-situ doang. Nah, Oke. tapi ternyata ya, saya harus pelan-pelan nih ngomongnya, sortir. Karena akan ditonton Iya. saya sama pacar saya, sama keluarga saya juga kan, jadi kayak harus. Sebenarnya kalau dari hal yang menyebalkan adalah emang gue tuh dulu ya namanya masih muda ya, jadi kayak kita nggak tahu ya, emang dulu kayak sering lah misalnya gue pacaran sama ini tapi kadang gue melipir kemana-mana, misalnya kayak gitu kan. Ini namanya anak-anak muda kan. Lebih baik pas muda daripada pas lu udah berumah tangga. benar Tuh. juga sih. Setuju. Namanya Iya. proses pembelajaran. Iya. Benar. Daripada lu berumah tangga baru nyari-nyari kan kayak aduh Iya. kurang banget ya kan. Nah. Karena memang kalau bisa gue bilang ya Bang ya. Iya. Bro Atar nih, kalau bisa gue bilang memang pacaran itu kan masa pemilihan yang Pemilihan, Iya. benar. Penjajakan. Betul. Benar. Jadi dulu gue sempet lah kayak gitu waktu gue SMP, yang mana pun SMA gue masih kayak gitu kan. Terus kayak gue tuh sadar, anjir ternyata selama ini gue salah ya. Nah, Pas kuliah, akhirnya gue menjadi pribadi yang baik nih. Oh, oke. Balikan sama SMP. Kok malah terbalik ternyata. Ternyata gitu. pas gue kuliah, yang SMP-nya malah yang wadaw. oke. Nah, terus I see. gue tuh terjebak di toxic sampai 2020. Sampai baru lepas kemarin 2020. Masih sama yang Itu yang SMP. Yang SMP. Oke. Akhirnya kan sekarang gue udah yang baru kan. Nah, akhirnya gue dapet satu hal. Waktu gue 2020 tuh akhirnya gue menyadari satu hal. Ini juga buat teman-teman nih yang kayak lo pengen balikan sama gebetan lo pengen balikan sama mantan lo. Ini gue cuma mau bilang satu hal sama lo. Apa tuh Bang? Kalau lo balik sama mantan lo, usahakan anggap dia orang yang baru. Bukan berarti ketika lo balikan sama mantan lo nganggap ini adalah orang yang dulu lo temuin. Karena ketika lo balikan sama mantan lo, itu bukan orang yang dulu lo kenal, ini udah orang baru. Jadi jangan lo berharap kayak enggak dulu mantan gue kayak gini-gini kok, pas lo balikan lagi kok mantan gue beda ya, karena memang dia orang yang baru.
bukan orang yang dulu lo kenal. Karena itu yang gue rasain, kayak dulu gue pacaran sama dia SMP. Pas gue kuliah, gue ngerasa kayak anjir, gue dulu buat salah ke dia kan, akhirnya gue mau balikan sama dia. Pas gue balikan pas SMP, ternyata gue balikan sama orang yang baru nih. Iya benar. Bukan orang yang gue kenal pas SMP, kok dia beda ya sekarang ya? Apalagi memang waktu zamannya grow up SMA, Iya. beda sama dia gitu. Nah, akhirnya kan lu punya ekspektasi jatuh kan? Gara-gara gue berharap gue balikan sama orang yang dulu gue sayang. Dulu gue yang brengsek nih, akhirnya sekarang gue baik, gue balikan sama orang yang gue sayang, harusnya gue aman-aman aja dong. Turns out ternyata dia yang beda kan. Nah jadi buat lo yang pengen balikan, ya lo jangan ada ekspektasi pas balikan. Ya lo anggap aja pas lo balikan ini orang baru aja. Jadi kalau misalnya dia ternyata beda sama yang dulu lo kenal, ya lo nggak ada rasa kecewa gitu lah. Arti perbedaan itu bisa baik dan bisa buruk. Bisa buruk ya. Itulah gue Jadi akhirnya nggak sama menyadari. kayak bilang lu menjalin suatu hal yang lama kayak baca buku diulang itu kan berarti nggak berlaku ya? Nggak, menurut gue nggak berlaku. Masa? Tapi Iya. menurut gue kan Menurut gue nggak kan berlaku. manusia itu Iya. kan punya Asik basic nih. Kalau Desi udah bilang masa. Iya, ya. Setuju deh kalau gitu. punya basic karakter yang nggak bisa diubah. Betul. Jadi maksudnya kalau misalnya lo bilang dia orang yang baru, mungkin iya karena dia punya, lo misalnya udah skip dia berapa tahun, dia punya lingkungan baru. Betul. Dia punya teman baru, cara dia main juga udah berbeda, cara dia sosialisasi juga berbeda. Cuman kan dia punya karakter dirinya sendiri yang memang itu nggak akan bisa diubah. Betul. Anggaplah contoh misalnya ya, misalnya dulu lo itu sama dia putus gara-gara selingkuh. Oke. Terus lo balikan lagi nih, gitu misalnya nih ya, terus balikan lagi. Menurut gue kan selingkuh tuh habit ya. Betul. Menurut gue. Terus tiba-tiba lo balikan lagi, lo menganggapnya dia orang baru. Iya. Gak akan mungkin dong selingkuh. Iya. Tapi itu habit dia pasti ngulang lagi. Betul. Nah, kalau menurut lo itu gimana? Kalau menurut gua ini soal selingkuh ya. Kalau lu kan bilangnya habit ya. Iya. Kalau gua ya benar-benar maksud gua sebenarnya nggak bisa dibilang full habit karena gue yakin beberapa juga di luar sana pasti ada juga yang pernah selingkuh misalnya kayak gue lah atau siapapun pernah selingkuh. Tapi ketika dia menyadari dia kayak pengen berubah. Cuman biasanya yang membuat orang selingkuh lagi karena ini biasa yang terjadi ya. Gue selingkuh. Gue mau berubah. Ya. Akhirnya gue ketemu orang baru. Kok malah gue diselingkuhin? Jadinya kayak berpikir, anjir apa gue selingkuh lagi aja ya? Nah jadinya kan lingkaran setan kan? Iya, Kayak jadinya kan nggak stop. Itu akhirnya yang membuat orang-orang bilang, ah udahlah, ini selingkuh habit. Padahal kalau misalnya lo selingkuh dan misalnya lo mau berusaha berhenti, terus lo ternyata diselingkuhin orang lagi, kalau misalnya dari dalam diri lo pengen, oke, mungkin emang yang salah nih bukan gue, tapi emang ceweknya aja yang salah. Jadi gue cari yang lain lagi yang gak selingkuh gitu loh. Mungkin itu akan berjalan seperti biasa karena pada akhirnya gue juga ngerasain yang gue rasain sekarang. Maksud gue pernah selingkuh. Gue mau jadi orang yang baik. Anjing pas gue jadi orang baik kok gue diselingkuhin. Terus akhirnya gue udah persetan lah, ya udah gue selingkuh lagi aja. Terus gue menyadari satu hal kayak anjir gue gak kemana-mana ya. Gue di sini-sini aja ya. Nah, masalahnya adalah ketika lo sudah tidak percaya dengan pasangan lo, itu bukan udah gak bakal kemana-mana. Menurut gue ya. Karena kan kunci nomor satu kepercayaan kan. Kayak kalau lo udah gak percaya, ya ngapain lu pacaran gitu loh. Dasarnya ya. Dasarnya udah kepercayaan. Makanya mungkin gue tahu, mungkin teman-teman di sini atau mungkin lo berdua ada kali ya orang teman lo yang misalnya kemana-mana, bentar gue fotoin dulu buat cowok gue. Iya. Bentar gue Sherlock dulu buat cowok gue. Gue bahkan yang paling parah teman gue ada yang gue kirimin dulu struk Gojek. Kayak misalnya dia mau naik Gojek nih, dia harus screenshot Gojeknya, kirimin ke pacarnya, buat pacarnya mastiin, oh ternyata cewek gue nggak balik sama cowok lain, tapi cewek gue balik naik Gojek. Kan kayak bangsat ya, maksud gue kayak. Lo tau lebih parah lagi nggak? Gue dulu pernah, jadi misalnya gue lagi nongkrong nih sama teman-teman gue harus nelfon. Jadi tuh headset harus hidup. Dia tahu obrolannya apa. Aduh, tidak. Itu lebih parah kan? Tidak. Itu lebih parah dari struk Gojek. Dan gue baru menyadari anjing kenapa gue mau ya? Nah, itu yang itu. Kebanyakan orang nggak sadarnya di situ. Kebanyakan orang nggak tahu kayak karena sekarang udah kayaknya kayak di boomingin toxic relationship segala macam kan. Iya sih. Jadi kayak semakin kesini tuh orang semakin ngerasa semakin gue ditoksikin itu semakin sayang dia. Ada loh orang yang kayak gitu. Sebel. Dan kalau misalnya gue tuh sekarang udah di tahap yang kalau ada teman gue datang cerita, gue tuh kok gini ya. Kalau gue udah ngeliat cerita dia arahnya ke toksik, gue cuma bilang,
lo belajar pahamin diri lo sendiri dulu aja, abis itu lo cerita lagi ke gue. Karena kalau gue ngomong ke apapun A B C D nggak ada barrier yang kayak mental pasti, bener nggak? Mental pasti. Ada teman lo, gue tuh sakit banget, masa dia boleh jalan sama teman-temannya, gue nggak boleh gini. Terus kita bilang, ya lo berani lah ngomong sama dia, tapi gue nggak berani. Oh ya udah, obrolan kita sampai sini aja, mending kita nonton Pengabdi Setan gitu. Nah. Karena kalau misalnya gue terus kasih lo masukan A, B, C, D, E, F, G, kalau emang nggak dari diri lo nggak akan selesai. Jadi toxic itu sekarang emang agak berat ya menurut gue. Masalah orang-orang zaman sekarang nih, toxic ini emang agak-agak sudah jadi normalisasi ya. Normalisasi. Jadi buat lo yang toxic, lo sadar lah. Maksud gue kayak lo ngaca, sakit nggak hati lo? Nah kalau sakit ya mending lo selesai aja deh. Kadang orang yang toxic nggak sadar kalau dia toxic. Iya itu dia. Gitu. Kuncinya adalah kalau sudah ada 10 orang temen lo yang bilang lu toksik, berarti lu toksik dah gitu dah. Kalau masih 2-3 orang, ya lu lanjutin dah. Tapi kalau tongkrongan lu terus tiba-tiba, iya lu toksik, oh berarti lu toksik dah. Gitu ya? Iya. Jadi dari sisi Bro Atar ini sebagai yang pernah jadi pelaku dan korban pun menjawab, kalau bisa gua ambil sih, ya semua orang bisa berubah asal itu dari dalam dirinya sendiri. Betul, ya. menurut gue gitu sih. Jadi kalau dibilang habit memang mungkin hebat, iya bisa bilang habit. Tapi kalau dalam diri sendiri udah sadar dan pengen berubah, tidak menutup kemungkinan berarti kan berubah habit yang buruk itu. Bener, karena manusia balik lagi dinamis ya Bun ya. Betul, habit tuh menurut gue habit tuh bisa berubah. Dalam artian gini, kayak habit lo tidur jam 3 pagi. Gue nggak bisa tidur kalau nggak jam 3 pagi. Tapi sebenarnya kalau lu paksa tidur jam 9 malam bisa aja kan. Cuman memang susah. Bener. Jadi sebenarnya gitu kan? habit itu bisa diubah. Cuman emang butuh proses. Betul. Orang kadang nggak mau prosesnya. Banyak orang nggak mau ribet. Ngomongin Bang Atar lagi nih. Oke, boleh gimana? Gua suka bingung nih kalau ngeliat lu mempertanyakan hal yang aneh. Itu muncul dari mana? Muncul dari temen lu kah? Atau emang kegalauan lu di saat lu gabut gitu atau gimana gitu? Atau hasil overthinking lo malam-malam? Itu hasil overthinking gue malam-malam. Setuju gue. Gue tuh kebetulan orangnya yang cukup penasaran sama banyak hal. Gue tuh kalau kritis banget berarti lu ya? Gue bukan kritis, tapi gue kayak suka mikirin hal absurd yang gue pengen tahu jawabannya. Kayak gini deh. Kenapa lampu itu merah kuning hijau? Lampu lalu lintas. Kenapa ada jalan namanya Pondok Kopi, Pondok Kelapa? Itu tuh biasa gue cari di Google. Ternyata dulu di sini ada banyak kopi. Iya itu ternyata iya. Kenapa namanya ada daerah namanya Kemanggisan? Apa emang banyak manggis di sana? Kayak gitu kan? Ternyata benar. Kalau ada daerah sana yang namanya Pesing tuh? Pesing, siapa tahu? Kita nggak ada yang tahu. Mungkin 100 tahun yang lalu emang Pesing, kan nggak ada yang tahu. Obrolan itu, kalau lu lempar ke tongkrongan dan tongkrongan lu tuh tipe kalian kayak kenapa ya? Itu seru banget. Bener. Makanya gue suka beranggapan anjir kalau gue lempar ini ke audiens sosial media gue seru nggak ya? Ternyata iya. Makanya deh. Bener dari hasil overthinking ya? Iya, hasil overthinking gue kalau malam tuh. Makanya konten itu kalau lu lihat kebanyakan gue bikinnya malam. Ya konten-konten pertanyaan absurd itu karena gue ngerasa dan satu lagi jam-jamnya orang juga overthinking. Dan satu lagi yang mau gue bilang ke teman-teman semuanya, kalau misalnya lu juga lagi fokus konten segala macam, ketika lu dapat konten usahakan lu upload secepatnya. Jadi misalnya lu lagi nyantai nih, tiba-tiba lu dapat ide konten bagus nih, kalau bisa secepatnya lu eksekusi. Karena gue nggak tahu biasanya itu tuh apa namanya kayak energi yang lu bikin di video itu masih kerasa sampai ke penontonnya biasanya. Semakin cepat lu upload ya. Makanya lu biasa ada orang yang kayak bikin video hari gue ada ide nih malam ini gue bikin video malam ini tapi gue uploadnya minggu depan. Itu vibe-nya udah hilang kayak. Lu ngerasa itu ada energinya ya? Ada energinya dan turns out rata-rata yang gue bikin langsung kayak gitu biasanya ya FYP lah atau enggak banyak lah. Gue ngerasa ternyata emang kalau lu punya konten secepat mungkin lu harus bikin. Kan lo kan absurdnya banyak nih betul. Sampai jalan pun lo tanyain. Ya kan? Lo ada nggak pertanyaan absurd tentang kayak cinta gitu? Cinta itu yang gue ingat dulu ya. Ada gue pernah bikin. Betul Bang. Siapa tahu kita bisa mikir juga di sini. Ya itu, sesimpel itu. Kenapa ya orang semakin disakiti semakin sayang? Itu absurd loh menurut gue. Cukup absurd sih. Iya nggak? Di mana-mana orang kalau lu sakit, lu kabur cuy. Kayak nggak usah ngomongin cinta lah. Misalnya gue lagi santai nih kayak gini, tiba-tiba gue taruh tangan gue di kursi lo.
terus lu dudukin tangan gue, sakit dong. Sakit. Bisa gue kesakitan. Iya. Tapi gue langsung tarik kan, Iya. nggak yang gue tunggu, dudukin, nggak kayak gitu dong. Iya kan? Bener. Lu dijewer waktu lu sekolah deh sama guru lu berusaha lepas kan? Iya. Nggak ada lu sakit tapi lu kok ini ada orang, kok ini bukan ada orang sih, kok ada something, gue nggak tahu ini apa Iya. sebutnya. Tapi semakin lu sakit, lu semakin sayang, itu kan aneh ya? Iya. Absurd loh itu. Sih. Masih ada relate sama percintaan sih. Nah, akhirnya gue sampai sekarang nggak tahu kenapa ya orang ya kayak karena rata-rata jawaban yang gue lihat orang-orang ya namanya juga sayang bang, nggak bisa, lu nggak bisa ngomong namanya juga sayang bang. Kenapa? Iya maksud gue kalau ya gini deh, sesayang-sayangnya lo sama misalnya lah kayak lu sayang banget sama channel lo, terus ada orang misalnya ada satu hal kayak pilihannya adalah gue mau cutter channel lo, mendingan lo lepas channel lo gue cutter atau lu pakai gue cutter sama kulit lo. Ya gue mah mending gue relain, ya udahlah nggak apa-apa. Tapi gue suka banget ya sama channel gue nih. Ya udah nggak apa-apa, yang penting gue nggak sakit. Maksudnya kayak yang penting dalam gue nggak sakit gitu kan. Iya dong. Tapi kalau itu sebenarnya ada efek psikologisnya tau bang? Apa tuh? Gimana? Tahu nggak sih kalian yang jadi kalau misal lo dia tuh semakin disakitin, dia lebih suka disakitin. Iya. Itu loh film Oh, 50 Shades of Fifty Grey. Shades of Masokis. Masokis. Itu maksud gue. Itu kan sebenarnya ada efek psikologisnya juga sebenarnya. Ada Iya, ya? mungkin. Cuman kalau misalnya kita lihat mungkin kita itu cuman kayak kulitnya doang kan. Maksudnya kayak simple. Iya. Gitu. Cuman kalau itu jadinya ya itu jadinya kan yang gue tahu ya biasanya kalau yang kayak 50 Shades of Grey itu kan dia tuh kan lebih ke hubungan seksual. Seksualnya, ya. Yang semakin disakiti semakin suka. Tapi ini kan dia kayak tidak ada seksual sama sekali. Iya. Sesimpel lo nggak boleh main sama temen lo harus di sini. Tapi lo pengen main. Iya. Itu kan sakit sih. Iya. Kalau gue pribadi gue sakit. Kayak sesimpel hobi gue aja lah. Let's say misalnya lo punya hobi main musik, lo punya hobi nonton film, misalnya. Iya, let's say hobi gue basket. Suka banget gue basket. Di saat gue lagi OTW nih misalnya nih, kayak wah dari gue tidur semalam gue udah kebayang besok pagi gue mau main basket nih, seneng banget nih gue bangun pagi, gue udah OTW di tengah jalan cewek gue bilang, lo nggak boleh basket, lo harus samperin gue, jemput gue. Tapi lu kayak anjing, pasti kan ada momennya kayak, aduh kenapa ya gue ya, gue pengen main basket, tapi gue juga biasa kan ada tipikal orang, kalau gue sih gue sikat main basket aja ya, kalau gue ya, tapi kan beberapa kan ada yang kayak aduh nggak bisa, harus cewek gue nih. Kalau cewek kebalikan dari lo sih. Nah pas lu jemput cewek lu kan ada rasa yang kayak sedih, kayak sakit tapi nggak berdarah. Ada cewek kayak gitu tuh. Iya. Dan menurut gue sakit yang nggak berdarah lebih sakit cuy daripada yang berdarah. Gue mendingan berdarah daripada sakit yang kayak anjing. Karena kalau sakit berdarah tuh lu tahu oh ini yang luka gue yang gue hasaplas, gue luka. Tapi kalau sakit nggak berdarah kan lu nggak tahu anjing ini yang mana yang sakit ya. Ini yang mana ya? Gak enak sih, gak enak. Mana gitu titiknya ya, yang perlu gua gituin gitu ya, yang perlu gua sembuhin itu. Bingung. Sedih gua, gak enak. Sakit sih. Apalagi ya? Nah. Tapi gue penasaran, ini kan karena masalah cinta-cinta sama yang tadi itu tuh kan. Enggak, gue penasaran kalau misalnya cowok itu emang sebodo amat itu ya. Kalau misalnya ini kebalikannya. Oke. Kalau misalnya lo kan misalnya cewek lo tuh larang lo kan kayak udah tancap gas bodo amat. Nah, gue ngerasa kalau cewek itu nggak gitu. Cewek itu bakal lebih mudah kayak aduh enggak deh, cowok gue ntar marah. Nah, gue penasaran dari sudut pandang cowok nih. Maksudnya kan karena lo berdua cowok nih kan gitu kan. Dan gue sama teman-teman gue yang cewek itu pada kalau digituin, dia pasti gak akan mau. Enggak, gue takut dia nggak mau. Nah pas lo bilang lo bakal bodo amat, nah gue merasa cowok itu sebodo amat itu ya. Jadi maksud gue percuma dong gue larang-larang atau misalnya gue bilang ini, tapi lo juga gas terus gitu. Oke. Gue nanya, lo kenapa kayak gitu? Dia bilang, iya soalnya cowok gue itu pernah diselingkuh sama mantannya. Jadi dia kayak trauma ke gue juga. Dan gue juga pernah diselingkuh sama mantan gue. Jadi kita sama-sama orang yang trauma ya. Lu kalau sama-sama trauma ya lu harusnya belajar dari situ dong, bukan malah ngulang lagi. Goblok. Stop lah populasi orang-orang goblok ini gitu loh ya. Kita stop lah. Bener sih. Biar negara kita juga maju gitu loh.